Halo, perkenalkan nama saya Abraham Bekak dengan NIM 19001 jurusan Farmasi dari Politeknik Sandikarsa Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penerapan K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada wilayah konstruksi bangunan. K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Peranan K3 dalam konstruksi bangunan. Pada umumnya, proyek konstruksi bangunan ini mempunyai intensitas kerja yang tinggi karena adanya keterbatasan waktu dalam penyelesaian proyek konstruksi penggunaan. Hal ini, keselamatan dan keamanan para pekerja mempunyai peran yang sangat penting sesuai tujuan tersebut. Maka peran K3 pada konstruksi bangunan secara umum dapat disebutkan salah satunya adalah sebagai pedoman memantau keselamatan dan kesehatan para pekerja di lingkungan pekerja. Wilayah konstruksi bangunan merupakan wilayah pembangunan yang memiliki benda berat, benda tajam, dan proses pembangunan pada ketinggian, sehingga diperlukan APBD yang dikenakan dengan alat pelindung diri untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan pada para pekerja. Atau APBD itu sendiri merupakan alat pelindung diri yang diperlukan oleh pekerja ataupun sumber daya yang ada di sekitar wilayah konstruksi tersebut. Dalam melakukan pekerjaan di bidang konstruksi, selalu ada resiko kecelakaan yang bisa saja terjadi. Kecelakaan ini meliputi tertimpa oleh benda yang berat dan keras, terjatuh dari tempat yang tinggi, tertusuk maupun terpotong oleh benda yang tajam, terkena zat kimia berbahaya, pendengaran rusak karena suara kebisingan, terbakar dan terkena aliran listrik, dan masih banyak lagi lainnya. Lantas, peralatan apa saja yang harus dikenakan oleh pekerja pada bidang konstruksi? Berikut ulasannya. Yang pertama, helm pengaman untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh saat bekerja. Penggunaan helm pengaman bertujuan agar pekerja konstruksi terlindungi dari benda yang jatuh dan melayang. Helm pengaman mesti bersifat kokoh dan keras, namun tetap ringan, sedangkan bahan yang paling direkomendasikan dan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja adalah plastik. Yang kedua, kacamata untuk melindungi mata dari partikel debu. Serpihan besi, batu, dan juga kayu dapat berterbangan dengan bebas di udara, sehingga terdapat resiko benda-benda tersebut mengenai mata pekerja konstruksi. Dikarenakan partikel debu memiliki ukuran yang sangat kecil dan kerap kali terlihat oleh mata, maka sangat dianjurkan untuk menggunakan kacamata pengaman. Biasanya kacamata pengaman digunakan bekerja saat mengelas masalah kecelakaan pada bagian mata. Masih menjadi hal yang mesti diperhatikan lebih jauh pada penerap keselamatan dan kesehatan kerja. Meningkat kejadiannya masih sangat banyak. Yang ketiga, masker untuk mencegah masuknya debu melalui hidung. Penggunaan masker pada pekerja di bidang konstruksi bertujuan untuk mencegah masuknya kotoran berupa debu kasar, racun, debu halus, uap beracun, serta gas beracun seperti karbon dioksida yang bisa menurunkan konsentrasi oksigen di udara.
Perlindungan telinga untuk melindungi telinga dari suara bising dan keras. Berikutnya, perlindungan telinga juga bisa melindungi bagian tersebut dari percikan logam, loncatan api pijar, serta partikel melayang. Perlindungan bagian telinga bisa menggunakan alat sumbat ataupun tutup telinga. Yang kelima, sarung tangan. Untuk melindungi tangan dari benda keras yang tajam dan panas. Untuk melindungi bagian telapak tangan, pekerja konstruksi wajib menggunakan sarung tangan. Peralatan ini akan membantu pengerjaan yang berkaitan dengan benda keras yang panas, tajam, dan juga benda yang licin. Sarung tangan juga akan sangat berguna sebagai isolator pada pengerjaan listrik. Sarung tangan harus diberikan pada tenaga kerja, pertimbangkan bahwa serta keselamatan dan kesehatan kerja. Penggunaan sarung tangan bisa disesuaikan dengan jenis kecelakaan yang akan dicegah, seperti sayatan, tusukan, terkena benda panas, terkena aliran listrik, dan sebagainya. Yang keenam, rompi. Keselamatan kerja merupakan salah satu alat pelindung diri yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kontak atau kecelakaan. Sedikit berbeda dengan APD lain yang bermanfaat untuk mengurangi dampak bila terjadi kecelakaan akibat kontak dengan benda yang berbahaya. Yang ketujuh, sabuk pengaman. Berfungsi untuk membatasi gerak pekerja agar tidak terjatuh atau terlepas dari posisi yang diinginkan. Beberapa pekerja mengharuskan pekerja untuk berada pada posisi yang cukup berbahaya, seperti pada posisi miring, tergantung, atau memasuki rongga sempit. Yang terakhir, sepatu pelindung. Sepatu pelindung berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, termasuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin uap, panas bahan kimia berbahaya, ataupun permukaan licin. Setelah kita mengetahui apa saja peralatan K3, kita juga perlu tahu bagaimana cara mengatasi kecelakaan pada wilayah konstruksi. Mari kita simak. Yang pertama, menugaskan personil khusus yang bertanggung jawab kepada manajemen kecelakaan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta kebersihan lingkungan kerja. Yang berikut, memasang rambu-rambu peringatan semisal bas benda jatuh, awas listrik, awas lubang void, serta rambu proyek lainnya. Yang berikut, menggunakan alat keselamatan kerja sebagai perlindungan diri semisal sepatu safety shoes, sabuk pengaman, helm proyek atau yang dikenal helm safety, serta penutup kuping sebagai pelindung diri terhadap suara bising mesin. Yang terakhir, memberikan penyuluhan seiring mungkin dengan pengumpulan seluruh pekerja sehingga bisa mengarahkan serta meningkatkan mengenai bahaya kecelakaan proyek serta himbauan supaya untuk berhati-hati dalam bekerja. Demikian, inilah video dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.